apabila kamu menyia-nyiakan 1000 tahun dalam waktu yang tidak berguna, summa tubtah, kemudian kamu tobat, wasabatat lakas sa'adatu fil lam'atil akhirati minal umri, dan kamu tetap beruntung, semisal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, semoga selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa adana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab tentang menerangkan masalah berharganya waktu, berharganya zaman. Bahwasanya dalam Al-Qur'an Allah kadang memakai qasam dengan waktu, seperti wal asri, dan demi waktu zaman, wal fajri, dan demi waktu fajar, seperti itu dan sebagainya. Qasam dengan demikian menunjukkan bahwasanya itu merupakan hal yang sangat penting, tinggi derajatnya, sehingga Allah bersumpah memakai waktu tersebut. Terus di sini lanjutannya, Bayanul Fakhrir Razi li qimatiz zaman wa syarafihi. Bahwasanya ini keterangan Imam Fakhrul Razi tentang berharganya waktu, zaman, dan kemuliaannya. Qala al-Imam Fakhruddin rahimahullah ta'ala, berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi fi tafsirihi, dalam kitab tafsirnya, fi tafsiri suratil asri, dalam tafsirnya surat Al-Asr, ma mulakhasuhu wa ma'nahu, ringkasannya dan maknanya demikian. Aqsamallahu ta'ala bil asri alladhi huwa zaman. Allah memakai qasam, bersumpah dengan zaman, lima fihi minal ajibi, karena hal demikian terdapat sebuah keajaiban, keagungan. Li'annahu yahsulu fihi sarra' wad dharra, karena hal demikian dalam sumpah tersebut berarti ada suka duka, wasihhatu wassaqam, ada kesehatan dalam waktu tersebut, dalam zaman tersebut ada suka duka, wasihhatu wassaqam, dan dalam zaman, dalam waktu itu ada kesehatan dan penyakit, wal ghina wal faqru, ada tentang masalah kekaya dan kefakiran. Wali annal umurah la yuqawwamu bisyai'in nafasatan wa ghala'an, karena umur itu tidak bisa dihargai dengan sesuatu apapun yang sangat berharga dan mahal. Falau dayya'ta alfasanatin fima la ya'na, maka apabila kamu menyia-nyiakan 1000 tahun dalam waktu yang tidak berguna, summa tubtah, kemudian kamu tobat, wasabatat lakas sa'adatu fil lam'atil akhirati minal umri, dan kamu tetap beruntung, semisal orang kafir, terus dia bertobat, dan di masa akhirnya, fil lam'atil akhirati minal umri, dalam sekilas akhirnya, sekilas yang terakhir dari umurnya, baqita fil jannati abadal abadi, maka kamu akan tetap dalam surga selamanya. Jadi orang kafir, walaupun kafir di masa hidupnya, tapi dia tobat lalu masuk Islam, maka dia tetap akan di surga, dimasukkan ke surga selamanya. Fa'alimta anna asyrafal asya, maka berarti kamu akan tahu bahwasanya paling mulianya sesuatu, hayatu kafitil kalam hati, yaitu kehidupanmu dalam keadaan Islam di detik-detik terakhir umur kita. Fakana zamanu min jumlati usulin ni'am, maka waktu itu adalah termasuk jumlahnya pangkal dari semua kenikmatan. Falidzalika aqsamallahu bihi, maka oleh karena itu Allah memakai sumpah dengan waktu. Wa nabbaha subhanahu ala anna al-laila wan nahar
dan menerangkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya malam dan siang fursatun yudhi'uhal insan, adalah sebuah kesempatan yang disia-siakan oleh manusia. Wa anna zaman asyrafu minal makani fa aqsama bihi, bahwasanya zaman itu lebih mulia daripada tempat, sehingga Allah memakai qasam dengan zaman, dengan waktu. Likauniz zamani ni'matan khalisatan la aiba fiha, karena waktu zaman itu adalah nikmat yang murni yang tidak ada aibnya. Jadi bersyukur kita yang mempunyai waktu disempatkan sebaik-baiknya. Innamal khasirul ma'ibu wal insanu, yaitu bahwasanya orang yang rugi, yang tercela itu manusia sendiri, dia tidak menyempatkan waktu tersebut. Intaha. Selesai tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Terus yang nomor 3 dalam kata-kata baqita fil jannati abadal abad, kamu akan tetap di surga selamanya. Kita tengok dulu di bawahnya ada sebuah perkataan, warada fi hadis Jabir Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya ada dalam hadisnya sahabat Jabir bin Abdullah, wa inna minas sa'adati ay yutawwala umrul abdi, termasuk dari keuntungannya seseorang adalah dikasih umur panjang, wa yarzuquhullahu al-inabata, dan sama Allah diberi rizki bertaubat kembali pada Allah. Rawahul Imam Ahmad fi musnadihi. Terus lanjutannya, hadza tarfun mimma jaa fil kitabil karim, ini adalah sebagian yang terdapat keterangannya dalam Al-Quran, mimma usyira fihi ila qimatiz zaman, termasuk yang diisyarahkan, yang ditunjukkan terhadap agungnya, berharganya waktu, zaman. Wa annahu min usulin ni'am wa jalailiha, dan zaman, waktu itu adalah termasuk dari pangkal segala nikmat dan agungnya nikmat. Lanjutannya bayanus sunnah al-mutahharah liqimatiz zaman, ini tentang hadis yang menerangkan tentang berharganya zaman. Wa ammas sunnah al-mutahharah, adapun hadis, fal bayanu fiha asrahu wa awdahu, maka keterangannya dalam hadis itu lebih menjelaskan tentang berharganya zaman, waktu. Faqad rawal Bukhari, maka meriwayatkan Imam Bukhari, wa Tirmidzi wa Ibnu Majahin, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas, qala, berkata sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maubunun fihima katsirun minan nas, dua nikmat yang disia-siakan, yang rugi kebanyakan manusia. Apa dua nikmat yang disia-siakan sehingga manusia itu banyak yang rugi? Yaitu adalah as-sihhatu wal farau, kesehatan dan waktu lowong. Banyak manusia yang rugi dalam kedua nikmat tersebut, disia-siakan. Nomor 1, ini hadisnya Imam Bukhari. Nomor 2 tentang hadis ini, as-sihha wal farau maubunun fihima katsirun minan nas, tafsirannya adalah aidzu khusranin fihima katsirun minan nas, yaitu rugi kebanyakan manusia. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, an-ni'matu ma yatana'amu bihil insan wa yastalidzuhu, nikmat itu apa? Nikmat adalah yang diambil kenikmatan oleh seseorang manusia dan dia menganggap nyaman terhadap sesuatu tersebut. Gubnu, kan di hadis itu maubunun. Gubnu itu apa? Ayyashtariya bi'at'afis saman, yaitu membeli sesuatu dengan harga yang berdobel-dobel mahal,
au yabi'ah biduni samanil misli, atau menjual, ketika menjual itu di bawah harga belinya, kan rugi. Maka faman sahha badanuhu wa tafarraqa minal ashghalil a'iqah, maka barang siapa yang badannya sehat, mempunyai waktu lowong, walam yas'a li salahi akhiratihi, dan dia tidak berkesempatan untuk memperbaiki akhiratnya, fahuwa kal maubuni fil bai'i, maka itu hal demikian seperti orang yang rugi dalam jual beli. Wal maqsudu anna ghaliban nas la yantafi'una bis sihhati wal faragh. Maksud dari hadis tersebut adalah kebanyakan manusia itu tidak mengambil kemanfaatan nikmat sehat dan waktu lowong. Bal yasrifunahuma fi ghairi mahallihima. Bahkan kebanyakan manusia itu menggunakan di lain tempatnya. Fayasiru kullu wahidin minhuma fi haqqihim wabalan, sehingga setiap sesuatu dari keduanya itu bagi manusia menjadi sebuah bencana, karena waktu sehat dan waktu lowongnya itu tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Walau annahum sarafu kulla wahidin minhuma fi mahallihi, seandainya apabila manusia itu menggunakan setiap waktu lowong dan waktu sehat itu di tempatnya, disesuaikan di tempatnya semaksimal mungkin, lakana khairan ayya khairin, maka itu bagus, sangat bagus. Qala al-Imam Ibnul Jauzi, berkata Imam Ibnul Jauzi, qad yakunul insanu sahihan, terkadang manusia itu sehat, wala yakunu mutafarrigan, namun dia tidak mempunyai waktu lowong, lisyaghlihi bil ma'ashi, karena dia sibuk dengan ekonomi. Waqad yakunu mustaghniyan wala yakunu sahihan, terkadang itu ada manusia, orang itu kaya namun tidak sehat. Fa idza ijtama'a fa ghalaba 'alaihi al-kasalu 'anit ta'ati fa huwal maubun. Apabila kedua nikmat sehat, nikmat kaya udah, nikmat lowong udah ada, namun dia malas untuk melaksanakan taat, maka dia seperti orang yang rugi. Wa tamamu dzalika anna ad-dunya mazra'atul akhirah. Kesempurnaan tersebut adalah, kesimpulannya, dunia itu adalah tempat ladang akhirat. Wa fiha tijaratul lati yadhharu ribuha fil akhirah. Dan di dalam dunia itu seperti berdagang yang nanti labanya, hasilnya akan dipetik di akhirat. Faman istamala faraghahu wa sihhatahu fi ta'atillah, maka barang siapa yang memakai waktu lowong dan kesehatannya dalam taat ke Allah, maka ya dia beruntung hasil. Wa man ista'malahu ma fi ma'siyatillah fa huwal maubun, dan barang siapa yang mengerjakan waktu lowong dan waktu sehatnya dalam maksiat ke Allah, maka dia sama seperti orang yang rugi. Li'annal faragha yaqubuhu syughluh, karena waktu lowong itu kadang diselingi dengan kesibukan. Wassiha yaqubuhas saqam, karena sehat kadang diselingi dengan penyakit. Walau lam yakun illal haram la kafa, dan apabila tidak ada kecuali udah tua, maka cukup. Jadi kesimpulannya, gunakanlah waktu semaksimal mungkin. Ketika kita sehat dan punya waktu lowong, gunakan kedua waktu tersebut. Karena kadang ada orang yang sehat namun tidak mempunyai waktu lowong. Kadang ada orang yang kaya namun tidak sehat. Seperti itu emang realita kehidupan. Jadi sempatkanlah kedua waktu tersebut semaksimal mungkin, karena dunia ini adalah ladang akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.